Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Baiklah, aku akan pergi dan mencari Penatua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, kamu bisa menuju ke wilayah sudut hitam, kata Xiaoyan. Bagus, jika masalah ini berhasil, kita tidak perlu lagi takut jika Mystic Cloud akan menggunakan seluruh kekuatannya, kata Xiaoli dengan tertawa. Di dalam satu ruangan nampak Xiaoyan dan Suqian tengah berdiskusi. Apa yang kamu katakan itu bukan tanpa alasan. Wilayah sudut hitam selalu menjadi kekhawatiran besar bagi Akademi Jianan. Jika ada sebuah faksi yang ramah muncul, itu akan menguntungkan bagi Akademi Dalam, kata Suqian. Dengan kata lain, Penatua setuju untuk itu, kata Xiaoyan merasa senang saat dia menjawab sambil tersenyum. Apalagi yang bisa aku lakukan selain setuju? Pada saat ini, menara api berkorbar mengharuskanmu untuk mengisi api jatuh hati dalam jangka panjang, kata Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat menjawab. Penatua pertama, aku memang berutang budi pada Akademi Dalam dengan mendapatkan api jatuh hati. Bukankah aku akan memalukan jika aku menggunakan itu untuk menekanmu? Kata Xiaoyan dengan serius. Kamu tidak buruk dalam hal ini yang memandang pertemanan dengan cukup serius. Aku yang tua ini menyukainya, kata Suqian membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya dengan senang. Dia selalu disukai dan dihargai Xiaoyan, bukan hanya karena kekuatan dan bakatnya, tetapi juga karakternya. Baiklah, biarkan kakakmu merasa tenang dan melakukan apa yang ia ingin lakukan. Wilayah sudut hitam terlalu kacau. Meluruskannya sedikit akan memiliki manfaat bagi Akademi Jianan kami. Bagaimana dengan lukamu? Kata Suqian mengubah topik pembicaraan. Dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan ketika dia menyadari bahwa diskusi telah berakhir. Aku baik-baik saja, kata Xiaoyan. Itu bagus, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kata Suqian. Aku akan tetap berada di akademi selama beberapa waktu sampai aku menyelesaikan masalah dengannya, kata Xiaoyan. Apa kamu berbicara tentang wanita dojong itu? Dari mana ia berasal? Kenapa aku tidak pernah mendengar ada orang kuat di sekitar tempat ini? Xiaoyan ragu sejenak, namun akhirnya ia memberikan penjelasan tentang asal-usul Medusa. Tak disangka, dia sebenarnya adalah Ratu Medusa yang legendaris itu. Selain itu, dia telah berevolusi menjadi manusia. Tidak heran, kata Suqian dengan wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Bocah kecil, kamu bahkan berani menyinggung wanita itu. Dia tidak akan segan-segan membunuh siapapun. Tidak terduga, dia telah campur tangan untuk menyelamatkanmu. Itu benar-benar sulit dipercaya. Tahukah kamu betapa beruntungnya kamu sekarang? Kata Suqian dengan menggoda. Xiaoyan mengusap keringat dingin dari dahinya. Ratu Medusa memang menakutkan, tidak perlu alasan untuk membunuh seseorang. Ia berharap Medusa saat ini bisa menjadi sedikit lebih masuk akal. Aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih Penatua pertama telah mengingatkanku, kata Xiaoyan tersenyum pahit saat dia menangkupkan tangannya ke arah Suqian. Setelah itu dia berjalan keluar dari tempat itu. Suqian memperhatikan punggung Xiaoyan menghilang. Sepertinya Medusa benar-benar mencintai seseorang sampai akhir begitu dia telah ditundukkan olehnya. Bocah kecil itu peruntungannya dengan wanita memang sangat besar, gumam Suqian. Kehidupan Xiaoyan menjadi sunyi setelah Xiaoli meninggalkan Akademi Dalam. Dia tinggal di dalam gerbang Pan selama 2 hari sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan rasa penasarannya terhadap teknik segel dewa. Sekali lagi ia menemukan alasan untuk memasuki pegunungan yang luas dan dalam. Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung yang agak kosong, namun dia tidak segera mulai berlatih. Sebaliknya dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang kosong. Tunjukkan dirimu, aku tahu kamu mengikutiku, kata Xiaoyan. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika sebuah titik di langit mulai sedikit berfluktuasi. Sosok anggun dan cantik muncul bersamaan dengan tatapannya yang dingin ke arah Xiaoyan. Kau ingin mati, kata Medusa melangkah dengan lembut di langit dan dalam sekejap mata dia muncul di depan Xiaoyan. Jangan sebut kematian sepanjang hari, aku juga sadar bahwa kamu tidak dapat membunuhku sekarang, kata Xiaoyan tertawa getir. Apa yang kamu katakan, kata Medusa dengan ekspresi yang berubah ketika dia mendengar itu. Kamu jelas menyadari apa yang aku katakan. Meskipun kamu telah bergabung dengan roh piton 7 warna, kamu juga dipengaruhi olehnya. Karena itu kamu tidak dapat menyakitiku dan bahkan sering mengikutiku, kata Xiaoyan menghela napas saat dia menatap Medusa yang wajahnya menjadi lebih jelek karena kata-katanya. Jangan berpikir bahwa piton 7 warna dapat mempengaruhiku selamanya. Aku akan bisa membunuhmu cepat atau lambat, kata Medusa. Bagaimana kalau kita melakukan kesepakatan? Apa yang kamu katakan? Kata Xiaoyan seraya menggosok kepalanya.
Medusa tidak memiliki reaksi sedikit pun terhadap kata Xiaoyan, karena berbagai kesepakatan itulah akhirnya dia terjerat dengannya. Aku bisa membantumu sepenuhnya menghilangkan pengaruh piton 7 warna dan kamu akan menjadi Ratu Medusa sejati, kata Xiaoyan. Meskipun ia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa Medusa akan mengabaikan kata-kata manisnya, namun Medusa berdebar kencang ketika dia mendengar itu. Kenapa aku harus percaya padamu? Kata Medusa yang menyipitkan matanya saat berbicara dengan malas. Xiaoyan melambaikan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah formula pil pemulihan jiwa. Jika kamu setuju dengan syaratku, aku akan membantumu memperbaikinya di masa depan. Bagaimana menurutmu? Kata Xiaoyan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi Medusa mendadak berubah saat dia melihat gulungan itu. Apa syaratmu? Kata Medusa yang masih terdengar dingin. Kamu akan mengikuti di sampingku selama 1 tahun dan membuang jauh niat membunuhmu terhadapku. Jika aku membutuhkan bantuanmu, kamu tidak boleh menolak. Setelah 1 tahun, aku akan membantumu memperbaiki pil obat. Pada saat itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, termasuk jika kamu masih ingin membunuhku. Apa yang kamu katakan? Kata Xiaoyan. Mata Medusa terus berkedip, hatinya turun ke perjuangan yang saling bertentangan. Selama kamu mendapatkan pil pemulihan jiwa, kamu akan menjadi Ratu Medusa sejati di masa depan. Kamu tidak akan terpengaruh oleh apapun. Itu adalah kebebasan sejati, kata Xiaoyan. Tangan Medusa tiba-tiba menegang. Tatapannya yang dingin menatap Xiaoyan sebelum akhirnya berubah menjadi senyum yang muncul di wajahnya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Medusa mendengus dingin ketika dia melihat senyum di wajah Xiaoyan. Dia sudah membuat keputusan dalam hatinya bahwa dia pasti akan mengubah orang ini menjadi 10.000 keping di masa depan begitu dia lolos dari pengaruh piton 7 warna. Dalam hal ini kita dapat dianggap sebagai sahabat mulai sekarang, kata Xiaoyan tersenyum dan duduk di batu besar. Kita hanya memiliki hubungan bisnis bukan teman, kata Medusa seraya menelusuri bibir merahnya yang halus dan benar-benar menghancurkan pikiran Xiaoyan untuk mendekatkan hubungan mereka. Baiklah, hanya hubungan bisnis, kata Xiaoyan membentangkan tangannya seraya tersenyum. Karena kita akan bersama selama 1 tahun, aku tidak bisa terus memanggilmu Ratu Medusa, bukan? Mengapa aku tidak membantumu memilih sebuah nama? Kalau tidak, orang lain akan tahu identitasmu begitu aku memanggilmu. Kamu sudah menjadi manusia, karena itu kamu secara alami memerlukan nama. Di masa depan aku akan memanggilmu Cailin. Mengatakan Ratu Medusa terlalu merepotkan bagiku, kata Xiaoyan dengan keras pada Medusa di langit. Tubuh Medusa berhenti sedikit, matanya berkedip sesaat. Namun dia tidak berteriak dengan marah kali ini. Sesaat kemudian tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok ringan yang bergegas. Selain itu, bisakah aku menyusahkanmu untuk membantuku mengawasi sekelilingku dan tidak membiarkan orang lain menggangguku? Kalau tidak, jika terjadi sesuatu, perjanjian kita akan batal, kata Xiaoyan. Medusa sepenuhnya mengabaikan suara Xiaoyan, tubuhnya berkedip dan menghilang di cakrawala. Tidak ada yang tahu jika dia mengucapkan kata-kata Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika dia melihat Medusa menghilang. Dia akhirnya menyelesaikan masalah besar itu. Dengan adanya perjanjian pil pemulihan jiwa, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kapan Medusa akan muncul dan membunuhnya. Koleksi Han Peng memang kaya, dia bahkan memiliki formula obat dengan efek yang aneh. Berkat itu aku bisa menyelesaikan masalahku kali ini, kata Xiaoyan seraya menggosok cincin penyimpanan laut tenang di tangannya dan tertawa. Aku akhirnya bisa dengan santai berlatih teknik segel dewa, kata Xiaoyan dengan mulai membaca metode pelatihan untuk segel pemecah gunung. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya berhasil mempelajari segel pemecah gunung. Meskipun segel pemecah gunung masih sedikit kasar, namun jika diberi waktu yang cukup pada saat itu kekuatan segel akan menjadi lebih menakutkan. Suara burung tiba-tiba terdengar di langit tepat ketika Xiaoyan akan memulihkan doucinya yang kelelahan di dalam tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan seketika menghisap merpati yang membawa tabung bambu kecil di kakinya. Dia membukanya dan mengambil selembar kertas yang dilipat, tatapannya menyapu dan ekspresinya tenggelam. Setelah merenung sejenak, dia menjentikan jarinya dan secari kertas terbakar berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar ke tanah di bawah. Cailin, kata Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba berteriak keras ke hutan yang luas di sekelilingnya, namun tidak ada reaksi sedikit pun setelah waktu yang lama. Xiaoyan tidak punya pilihan karena dia berteriak sekali lagi. Akhirnya Medusa keluar dari hutan dan muncul di depan Xiaoyan. Ada masalah datang, aku harus pergi ke wilayah sudut hitam. Ayo pergi, kata Xiaoyan mengabaikan wajah dingin Medusa. Kamu bisa melupakan tentang menjadikanku sebagai pejuang bebasmu, kata Medusa dengan suara dingin.
Tidak akan ada lagi orang yang akan membantumu memperbaiki pil pemulihan jiwa jika aku mati, kata Xiaoyan tersenyum dengan acuh tak acuh. Sepasang sayap api hijau muncul di punggungnya dan mengepak. Tubuh Xiaoyan dengan cepat naik ke udara saat angin liar mengelilingi tubuhnya. Akhirnya dia berbalik dan menyerbu ke arah wilayah sudut hitam. Medusa mengepalkan tinjunya ketika dia melihat Xiaoyan semakin terbang jauh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dengan marah melesat ke langit ketika sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat mengikuti Xiaoyan di depan. Di kota Feng, wilayah sudut hitam nampak sedang terjadi keributan. Kamu adalah pemimpin gerbang Xiao, bukan? Aku tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami karena akan mencuci tempat ini dengan darah jika kamu tidak memberi aku jawaban yang jelas dalam waktu 1 jam. Kata seorang pria paruh baya dengan kalung singa besar yang melilit dadanya saat berbicara dengan Xiaoli. Ketua Yan masih suka berterus terang, namun saya juga menyetujui kata-kata itu. Kata seorang wanita cantik menutupi mulutnya dan tertawa menggoda memperlihatkan tato bunga di sisi wajahnya. Meskipun tato itu indah, namun memiliki racun yang mematikan. Aku juga sudah lama tidak bertarung, aku ingin tahu apa aku akan kejam seperti di masa lalu ketika aku melakukannya, kata seorang pria tua berwajah gelap di sisi lain tertawa dengan dingin. Tatapan Xiaoli gelap dan dingin ketika dia mengamati 3 orang yang menyudutkannya. Aku tahu kalian bertiga memang kuat, tidak ada yang bisa aku lakukan jika kalian ingin menduduki kota Feng. Mungkin bagiku untuk menyerahkan kota Feng, tapi hanya ada 1 kota. Kepada siapa aku harus menyerahkannya, kata Xiaoli bermain dengan cangkir teh di tangannya. Ada sedikit perubahan suasana di ruangan ketika kata-kata Xiaoli terdengar. Rencanamu tidak buruk, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang pada akhirnya akan bertanggung jawab atas kota ini. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu dan orang-orangmu keluar dari kota Feng, kata sosok pria tua itu. Kamu ingin gerbang Xiao keluar dari kota Feng, bahkan Han Peng tidak memenuhi syarat untuk melakukannya, apa kamu layak? Kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Mata ketiga pemimpin dari faksi besar tanpa sadar menyusut ketika mereka menyaksikan Xiaoyan tiba-tiba muncul di tempat itu. Melihat kecepatan yang tidak biasa yang bisa memasuki ruangan tanpa membuat suara apapun, kecepatan seperti itu nampak menakutkan. Sukacita melonjak di wajah Xiaoli ketika dia melihat kemunculan Xiaoyan. Kata pria tua dari sekte langit gelap dengan dingin saat dia menatap pada Xiaoyan. Sobat, aku akan memperingatkanmu bahwa ini adalah masalah antara kami dengan gerbang Xiao. Orang luar tidak bisa ikut campur, kata pria besar menatap Xiaoyan dengan tegas saat dia berbicara dengan suara serius. Dia adalah ketua gerbang Xiao kita, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ia adalah orang luar, kata Xiaoli tersenyum dingin. Nama yang sederhana itu tiba-tiba menyebabkan suasana menjadi kaku. Senyum yang tergantung di wajah para ketua dari 3 faksi perlahan menegang. Kamu Xiaoyan yang telah membunuh Fan Lao dan Han Peng, kata sosok wanita cantik penuh kejutan sebelum dia tanpa sadar berteriak. Mereka berdua memang mati di tanganku, mengapa? Apa kalian bertiga datang ke sini untuk balas dendam? Kata Xiaoyan dengan santai. Wajah ketiganya segera menjadi tenggelam setelah mendengar itu, meskipun kekuatan mereka bertiga sedikit lebih kuat dari Fan Lao. Namun jika dibandingkan dengan Han Peng, mereka jauh lebih lemah. Namun Han Peng telah mati di tangan Xiaoyan. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan peluang kemenangan mereka tidak akan tinggi walaupun mereka bekerja sama. Apa yang dikatakan saudara Xiao, kami tidak kenal dengan Han Peng. Bagaimana mungkin kita ada di sini untuk balas dendam? Kata sosok wanita cantik itu mengelak saat ia menutupi mulutnya dan tertawa dengan cara yang memikat. Kalian bertiga membawa sekelompok besar orang ke kota Feng. Apa ada masalah? Kata Xiaoyan. Karena didesak untuk jawaban oleh Xiaoyan, wajah ketiganya juga sedikit berubah. Motif mereka sudah sangat jelas, namun pihak lain bertindak bodoh. Hal itu memiliki sedikit rasa mengejek. Aku percaya bahwa ketua Xiao jelas tahu niat kami. Kota Feng adalah makanan besar. Keuntungannya yang kaya adalah sesuatu yang akan menyebabkan mata siapapun memerah. Kita tentu saja tidak terkecuali, kata pria besar yang tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia menjawab dengan suara berat. Jadi kalian bertiga berpikir untuk merebut kota Feng, kata Xiaoyan tertawa pelan ketika matanya sedikit menyipit. Ketiganya saling memandang sebelum akhirnya mereka mulai menjadi geram. Keuntungan kota Feng sangat besar, sangat sulit untuk membuat mereka menyerah bahkan dengan penampilan Xiaoyan. Jika mereka bertiga bekerja sama, belum tentu mereka dikalahkan di tangan Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati keganasan samar yang perlahan muncul di mata ketiganya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Xiaoli yang ada di belakang Xiaoyan juga nampaknya merasakan sesuatu. Ekspresinya perlahan menjadi dingin ketika dia melambaikan tangannya. Segera kelompok besar sosok hitam di belakangnya mulai mencengkram erat senjata mereka. Di saat bersamaan, sosok Medusa yang memikat tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan tepat ketika suasana di ruangan menegang.
Sosok Medusa yang muncul segera menyebabkan suasana di ruangan menjadi kaku. Xiaoli seketika terkejut. Dia telah melihat Medusa sebelumnya telah mengejar Xiaoyan dengan niat untuk membunuhnya. Dengan kemunculannya tidak diragukan lagi akan memperburuk situasi mereka. Tak terkecuali dengan ketiga pemimpin faksi yang juga nampak begitu terkejut. Hal itu karena mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari pergerakan udara. Seolah-olah sosok Medusa telah berdiri di sana sebelumnya tanpa bergerak. Kecepatan semacam itu bahkan lebih menakutkan dibandingkan dengan ketika Xiaoyan muncul sebelumnya. Selain itu, aura yang sama-sama merembes keluar dari tubuhnya sudah cukup untuk menyebabkan hati mereka tenggelam. Ketika mereka menyadari kekuatan Dojong yang muncul, tenggorokan ketiganya nampak tercekat, keringat dingin muncul di dahi mereka. Xiaoyan yang juga telah merasakan Medusa muncul di belakangnya segera berbalik dan tersenyum ke arahnya dan memberi Xiaoli kode tangan yang menghibur. Xiaoli yang pucat diam-diam menghela napas lega. Dari situasinya, ia tahu sepertinya Xiaoyan sudah mencapai kesepakatan dengan wanita yang menakutkan itu. Medusa mengabaikan senyum Xiaoyan, tatapannya yang dingin menyapu ke sekelilingnya. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada orang kuat yang duduk di gerbang Xiao. Kami bertiga benar-benar agak buta kali ini, kata sosok wanita cantik tiba-tiba tersenyum dengan kaku. Dua pemimpin lainnya tertawa datar dan mengangguk setelah kata-kata itu diucapkan dari wanita cantik itu. Bahkan ketua faksi dari geng singa yang wataknya keras tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Masalah hari ini sebenarnya hanya salah paham. Sudah sewajarnya jika kita tidak berani menyinggung kota Feng, karena milik ketua Xiao, kata sosok pria tua itu dengan muka kusam. Ketua Xiao, tolong jangan sampai tersinggung hari ini. Kami pasti akan datang dan meminta maaf di masa depan. Kami tidak akan mengganggu lagi, kata sosok wanita cantik tertawa dengan cara memikat dan segera berdiri sebelum membungkuk hormat pada Xiaoyan. Dia buru-buru berbalik setelah berbicara dan segera meninggalkan tempat itu, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dua orang lain di sisinya juga buru-buru berdiri dengan maksud untuk segera pergi. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru. Suara tawa samar menyebabkan mereka segera menghentikan langkah kaki mereka dengan frustasi. Tepat ketika mereka akan keluar dari pintu, mereka saling memandang sebelum akhirnya berbalik menatap pada Xiaoyan yang tersenyum. Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak bekerja sama? Kata Xiaoyan dengan tawanya bergema di ruangan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.